Shalom, selamat pagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan hidup kita biarlah selalu memuliakan Tuhan. Pagi ini kita akan kembali ngelihat ayat hafalan kita dari Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, atau terjemahan yang lain, melebihi segala sesuatu dan benar-benar parah. Siapa yang dapat memahaminya? Jadi kita bisa tidak tahu bagaimana keadaan hati kita yang sebenarnya. Karena itu dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi terkadang kita tidak sadar kondisi keberadaan hati kita. Kita pikir kita masih dalam keadaan baik-baik, benar. Kita pikir kita masih oke. Tapi ternyata apa yang kita pikirkan di dalam hati kita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Berbeda. Karena itu Yeremia mengatakan bahwa licik sekali hati. Bahkan kalau kita tidak bisa mengatasi kelicikan hati kita bisa berubah menjadi membatu, mengeras. Amsal berkata kalau hati seseorang udah mengeras, tegar, susah untuk disembuhkan. Karena itu kita sama-sama tahu bahwa orang Israel gagal masuk tanah Kanaan karena hatinya tidak percaya. Kenapa hati mereka tidak percaya? Kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka menolak, mengeraskan hati. Mereka menolak suara Tuhan yang mereka dengar pada hari itu. Dan mereka akhirnya menjadi sesat, menjadi jahat, menjadi tegar. Akhirnya hatinya jadi membatu. Mereka pikir mereka masih jadi umat Tuhan, berpikir oke, iya. Tapi ternyata tidak demikian. Kata membatu menggunakan kata aunas. Artinya hatinya sangat payah, sakit, tidak tersembuhkan, tidak dapat sembuh, incurable, desperate, tak tersembuhkan. Hatinya gampang putus asa, sangat jahat, menyedihkan. Tuhan Yesus ketika satu hari dia menjumpai murid-murid, ketika mereka di dalam badai yang terjadi, dia agak sedikit menegur. Bukan menegur, sebenarnya begitu keras. Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan kamu? Sejak peristiwa roti itu kamu nggak ngerti juga. Berapa lama aku harus bersama dengan kamu? Hei, orang yang bodoh, orang yang bebal. Kita lihat saudara. Jadi berulang-ulang Tuhan Yesus menyatakan kuasanya di antara murid-murid. Tapi mereka nggak nangkep. Mereka payah sekali, hatinya keras. Ada kebodohan, ada kedegilan di dalam hati mereka. Sehingga mereka tidak mudah percaya. Berbeda dengan misalnya Abraham. Ketika Tuhan bicara, lalu percayalah Abraham. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Berbeda dengan Ishak. Ketika Ishak harus dipersembahkan. Ishak, saudaraku, percaya saja. Salah satu ciri hati yang lembut, tidak membatu, itu mudah percaya. Tidak banyak neko-neko. Tapi kalau hati kita sudah membatu, ini susah sekali. Payah kata Alkitab. Karena itu penting sekali kita menjaga hati kita. Supaya hati kita yang terkadang licik ini tidak berubah menjadi membatu. Karena bahaya sekali. Karena itu hati-hatilah dengan hati. Hati-hati dengan hati kita. Jadi hati adalah kehidupan batin kita. Dia mencakup apa? Keinginan, perasaan, pikiran, imajinasi kita. Dan dari dalam hati kita itu dapat mengalir yang jahat, yang buruk. Dan akibatnya orang bisa mementingkan diri sendiri dan tidak mengikuti kebenaran. Dan hati manusia kalau sudah membatu, rusak, tidak dapat diperbaiki atau diubahkan dengan kemampuan, kekuatan diri kita. Karena itu satu-satunya cara Bapak Ibu untuk hati kita. Kita perlu mengalami kasih karunia Allah. Kita perlu mengalami Kristus seperti misalnya Paulus, semua murid-murid mereka mengalami terobosan ketika mereka secara pribadi mengalami Tuhan. Wanita berdosa itu hidupnya berubah. Dia bisa berkorban, melakukan sesuatu yang tidak bisa justru dilakukan oleh banyak orang. Dia pecahkan minyak narwastu. Kenapa? Karena hatinya dia bawa kepada Tuhan Yesus. Di situ hidupnya berubah. Jadi kita perlu mengalami kasih karunia Allah lewat kelahiran kembali. Jadi hati yang lembut, hati yang benar, hati yang baik. Dia membenci kejahatan dan senang melakukan kehendak Allah. Dan Tuhan bernubuat bahwa dia akan memberikan hati yang lembut kepada kita. Bukan hati yang keras, tapi hati yang lembut. Dan kita harus serius dengan prinsip ini. Kenapa? Karena Allah melihat hati dan dia tinggal di dalam mana? Di dalam hati kita. Saudara harus perhatikan baik-baik. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah.
Jadi Allah melihat hati dan dia tinggal di dalam hati manusia. Ketika pemilihan raja di keluarga Isai, Samuel melihat, wah ini hebat sekali ini, Yoab ini. Dia berkata ini yang cocok raja. Tapi Tuhan berkata jangan. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa kita harus jaga hati? Karena Tuhan melihat hati. Bahkan firman Tuhan berkata matanya menjelajah ke seluruh dunia, mencari hati manusia yang bersungguh-sungguh terhadap dia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, Allah melihat hati kita, jauh ke dalam hati kita. Saudara bisa tutupi dengan apapun, tapi Allah melihat hati. Yesaya mengatakan bahwa Allah tinggal di tempat yang maha tinggi, di tempat yang kudus, di tempat yang suci. Tetapi dia juga tinggal di hati yang rendah, di hati yang remuk, di hati yang hancur. Untuk apa? Untuk memulihkan, membangkitkan, memberikan semangat. Karena itu disinilah kita perlu hati-hati dengan hati kita. Karena hati kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Hati kita itu adalah tempat tinggalnya Allah. Kita perlu menjaga hati kita sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa tinggal diam bersama dengan kita. Dia bukan hanya ingin tinggal di surga, tetapi dia ingin tinggal di antara manusia, di antara kita. Nah, ini penting sekali. Kita harus memahami prinsip ini. Jadi saya berdoa supaya kita perlu jaga hati kita yang punya kecenderungan tidak baik, tidak benar. Karena kita berkata tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun gak ada yang benar, semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kita perlu penuhi hati kita, pikiran kita. Makanya Daud dia berdoa di dalam Mazmur 51 ayat 1. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku oleh roh yang teguh. Daud minta supaya hatinya diperbaharui. Perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Jadi ketika kita belajar Bapak Ibu untuk imajinasi, motivasi, persepsi kita, Roh Kudus ingin menuntun kita. Karena bagaimana kita berpikir-pikir, bagaimana hati kita, maka jadilah dia akan seperti yang kita pikirkan, seperti yang ada di dalam hati kita. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu membiarkan Roh Kudus seperti Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ini kunci, karena hanya Roh Kudus yang dapat mengubah segala sesuatu. Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita semua yang telah dikatakannya kepada kita. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu bahwa kita perlu serius dengan hati kita. Kita perlu hati-hati dengan hati kita karena kita menyadari Tuhan memperhatikan hati kita dan dia ingin tinggal di dalam hati kita. Betapa suci dan salehnya lah kita harus menjaga kehidupan kita ini. Kiranya renungan ini menolong kita semua untuk semakin kita hati-hati dengan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Engkau menolong dan memberkati hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk kami belajar bahwa hal yang terpenting, persoalan kami bukan masalah kami kurang pintar atau kurang apapun, tapi masalah kami terkadang kami tidak pandai menjaga hati kami. Karena itu kami datang kepadamu, kami bawa hati kami, kuduskan, sucikan, jadikanlah hati kami tahir, buatlah hati kami menjadi teguh, perbaharui roh dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kesehatan, mujizat, iman, hati yang mudah percaya sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.